Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tadabbur An-Naba. Kita selalu berharap, dan memang kita adalah makhluk yang terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hajatuna ilaika katsir, hajatuna ilaika katsir. Kebutuhan kami, harapan kami kepadamu sangat banyak. Hanya saja dalam harapan-harapan itu ada orang yang berusaha untuk menjemput harapannya dengan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang hanya sekedar berharap. Kita yakin bahwa apapun harapan kita akan dikabulkan apabila kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tadabbur ini merupakan salah satu approach kita, pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita berharap hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Karena semua harapan kita pada akhirnya akan bermuara pada dua itu. Hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 7 ayat sudah surat An-Naba. Dalam tadabbur bertambahnya jumlah hafalan, bertambahnya jumlah ayat yang kita tadabburi. Hasil dari penambahan itu bukan saja terlihat kepada hafalan, bukan saja terlihat kepada kemampuan atau bertambahnya ilmu kita tentang bahasa Arab dan terjemahan, tetapi hakikat yang ingin kita inginkan adalah dengan bertambahnya kita membaca Al-Quran, bertambah dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu yang sesungguhnya adalah ilmu yang dapat mendekatkan kita, mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat 6 dan 7 dan ayat selanjutnya masih dalam konteks yang sama. Kalau di ayat 6 dan 7 saya mengilustrasikan seperti ini. Sering kita sebagai seorang ayah atau sebagai apapun kita, ketika satu pelajaran pertama kita berikan tetapi tidak dijadikan sebagai pelajaran, kemudian menafikan pelajaran itu, maka sering kita menggunakan bukankah saya sudah kasih tahu, bukankah saya sudah ajarkan, bukankah saya sudah kasih. Sehingga kita dapat memahami makna dari dua ayat yang lalu dan ayat-ayat selanjutnya, yang intinya adalah bahwa ketidakmampuan atau keraguan atau ketidakpercayaan kaum musyrikin Mekah ketika itu berkaitan dengan hari berbangkit pada awalnya berangkat dari ketidakmampuan mereka untuk membaca ayat-ayat Allah yang terdekat dengan mereka. Pertama, ardha mihada, kedua, jibala autada. Selanjutnya saya berharap sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menyebut bumi sebagai hamparan, kita tidak usah pakai bahasa Indonesia lagi. Ardha mihada. Gunung sebagai pasak, tidak usah pakai bahasa Indonesia lagi. Coba aplikasikan. Jibala autada. Sahabat Quran, kita lanjutkan ayat ke-8 dan selanjutnya.
Kita coba potong dulu. Berapa potong ini? 1. Ini sudah oke, sudah kita temukan sebelumnya. Khalaqna 2. Kum 3. Azwaja 4. Dari 4 ini 1 sudah selesai. Wa sudah selesai kita bahas. Dan berarti tinggal 3. Khalaqna kum azwaja. Di 2 ayat sebelumnya 6 dan 7 Allah menggunakan naj'alu. Ini dari kata ja'ala. Sementara ini berasal dari kata khalaqa. Ada banyak ahli bahasa berkaitan dengan 2 kata ini, khalaqa dan ja'ala. Saya mengambil 1 di antaranya untuk mudah-mudahan nanti menjadi panduan kita dimanapun kita bertemu kata ja'ala, dimanapun kita bertemu dengan kata khalaqa, kita sudah terbentuk kerangka berpikir kita bahwa ja'ala penekanannya terletak kepada manfaat. Ja'ala penekanannya terletak kepada manfaat. Sementara khalaqa penekanannya kepada kehebatan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kehebatan ciptaannya. Jadi kalau di dalam 2 ayat yang lalu naj'alil ardha mihada wal jibala autada, berarti Allah ingin memperlihatkan manfaat bumi sebagai hamparan, manfaat gunung sebagai pasak. Yuk kita masukkan dulu. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita bertemu dengan kata ja'ala, stressingnya, penekanannya terletak kepada manfaat. Sementara khalaqa penekanannya terletak kepada kebesaran atau kehebatan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu memberikan contoh Ar-Rum ayat 21. Karena di dalam ayat ini ditemukan kedua kata ini, kalimat ini. Ada ja'ala, ada khalaqa. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Khalaqa. Litaskunu ilaiha wa ja'ala. Sahabat Quran yang dirahmati Allah. Jadi kalau khalaqa akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kehebatan ciptaannya, sementara kedua ja'ala berkaitan dengan manfaat dari yang disebutkan. Wa khalaqnakum azwaja. Khalaqna, kami telah menciptakan. Kami telah menciptakan. Saya garis bawahi ini. Saya hapus dulu. Lakna. Nah, perhatikan cirinya. Huruf sebelum nanya mati. Huruf sebelum nanya mati. Ini sahabat Quran yang dirahmati Allah. Apa kesimpulan kita kalau bertemu seperti ini? Ini pasti kata kerja bentuk lampau. Subjeknya adalah kami. Yang perlu diperhatikan di sini, sebelum na hurufnya mati. Khalaqna
anzalna inna anzalnahu fi lailatul qadr. Anzalna. Perhatikan. Huruf lamnya mati. Kesimpulannya ini. Oke. Walaupun misalnya kita belum tahu apa artinya itu. Yang jelas ini sudah pasti. Pasti kata kerja bentuk lampau. Kedua, subjeknya adalah kami. Dalam menerjemahkan kami telah. Dalam menerjemahkan kami telah. Yuk, kita buat pola dulu. Kalau ada huruf na seperti ini atau begini, na panjang, dan sebelumnya hurufnya mati, sebelum na itu hurufnya mati, maka kesimpulan kita pertama kata kerja bentuk lampau, yang kedua subjeknya adalah kami, menerjemahkannya kami telah titik-titik. Bisa dipahami? Surah Al-Baqarah. Wa mimma razaqnahum razaqna. Razaqna. Apa kesimpulan kita? Kata kerja bentuk lampau, subjeknya kami, menerjemahkannya kami telah titik-titik. Razaqna kami telah titik-titik. Anzalna kami telah titik-titik. Artinya tinggal kita lihat. Polanya itu yang paling penting. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke ayat ke-8. Allah menggunakan bahasa khalaqa di sini. Kalau dua ayat tadi 6 dan 7 menggunakan kata ja'ala, penekanannya terletak kepada manfaat dari bumi, manfaat dari gunung, 6 dan 7. Sementara ayat ke-8 penekanannya kepada betapa hebatnya, betapa kebesaran Allah Subhanahu wa taala diperlihatkan kepada kita. Di sini berkaitan dengan ini. Nanti kita bahas ini. Wa dan khalaqna kami telah ciptakan. Kami telah ciptakan. Kum kalian. Kum kalian. Ini tidak boleh tidak tahu. Walaupun kita belum ketemu kalimat ini di surat An-Naba, walaupun kita belum ketemu kata kum dalam surat An-Naba, ini baru yang pertama, tapi kita tidak boleh tidak tahu. Assalamualaikum. Kum itu artinya kalian. Kalian laki-laki. Kalian laki-laki. Orang kedua jamak. Wa dan khalaqna kami telah menciptakan. Ini memberi ruang bagi kita. Kalau sudah dibahas seperti ini akan terbuka di sini. Tadi di ayat sebelumnya Allah menggunakan bentuk sedang. Sementara di sini dalam bentuk telah. Ada ruang untuk bertanya, mengapa? 6 dan 7 mengapa Allah menggunakan dalam bentuk sedang? Naj'alil ardo mihada wal jibala autada. Sementara di sini khalaqna bentuk telah. Inilah akan terbuka kalau kita bahas. Dari sinilah lahir ilmu. Pertanyaannya, selama ini kita baca Quran muncul rasa ingin tahu seperti itu? Mengapa tidak muncul? Kembali, jawaban pertama. Karena kita membaca Quran hanya berharap pahala semata. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa dan khalaqna kami telah menciptakan kum kalian azwaja. Coba kita arah ayat. Pertama Allah menyebutkan bumi. Kedua gunung. Bumi, gunung, diri kalian. Jadi dari yang paling dekat, bumi, gunung, diri kalian. Azwaj
Azwaj artinya pasangan, jamak. Tunggalnya zauj, zaujun, pasangan. Jamaknya azwaja. Saya ulang, kata ketiga ini di ayat ke-6 kita dapat satu mihada. Mihada ingat ayunan, mihada hamparan. Kedua ayat ke-7 autada, autad, watad, pasak, paku besar. Kedua, ketiga azwaj. Azwaj. Rabbana hab lana min azwajina. Doa kita. Rabbana hab lana min azwajina. Ya Rabb, anugerahkan kepada kami dari azwajina, pasangan kami. Azwaj artinya pasangan. Bentuk jamaknya kalau tunggalnya zaujun. Yuk kita terjemahkan. Wa khalaqnakum, dan kami telah ciptakan kalian azwaja, berpasang-pasangan. Yang tadi tiga harus, yang ketiga berarti ini harus kita keep, kita jaga di sini kita. Pertama, bumi sebagai hamparan, gunung sebagai pasak. Ketiga, Allah ciptakan kita berpasang-pasangan. Ini untuk memperlihatkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Agar dengan membaca 3 ayat ini paling tidak terkikis rasa ragu, sehingga muncul rasa yakin bahwa Allah Maha Mampu, Allah Maha Kuasa untuk membangkitkan kembali orang yang sudah meninggal. Allah Maha Kuasa untuk membangkitkan kembali orang yang sudah jutaan tahun tiada. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita baca. Khalaqna, kami telah menciptakan. Pelajaran pertamanya tadi di ayat ke-8 ini bahwa kalau ada huruf na ini dan sebelumnya mati, maka kesimpulannya kata kerja bentuk lampau, subjeknya adalah kami, menterjemahkannya kami telah titik-titik. Saya contohkan tadi, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Razaqna, kata kerja bentuk lampau, subjeknya adalah kami, menterjemahkannya kami telah memberi rizki. Anzalna, kami telah menurunkan. Ja'alna, kami telah menjadikan. Fahim? Azwaja, pasangan. Jamak dari kata zaujun. Untuk memudahkan mengingat ini, ingat doa kita. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, kalau saya tidak salah saya pernah sampaikan bahwa hasil terdekat, saya ulang, hasil terdekat dari tadabbur ini saya berharap memberikan kontribusi nikmat. Saya ulangkan ini garis bawahi, hasil terdekat yang harus kita dapat dari tadabbur ini adalah memberikan kontribusi nikmat ketika kita berdoa, nikmat ketika kita berzikir, nikmat ketika kita sholat, nikmat ketika kita baca Quran. Nih, baca Quran, sholat, doa, saya sudah sebutkan sebelumnya, ya, bahwa hasil dari tadabbur ini memperlihatkan seseorang itu berhasil mentadabburi Al-Quran, terlihat dari dia dapat merasakan nikmatnya baca Quran, dia dapat merasakan nikmatnya sholat, dia dapat merasakan nikmatnya berdoa, dia dapat merasakan nikmatnya zikir. Kalau orang menyebutkan kenikmatan lainnya, tidak usah iri. Orang bercerita betapa nikmatnya makanan kepada kita, enggak usah iri. Menceritakan betapa nikmatnya punya harta, enggak usah iri. Harus iri dengan 4 hal ini. Pertanyaannya, antum sudah nikmat belum baca Quran sebagai seorang mukmin? Antum sudah nikmat belum sholat? Antum sudah nikmat belum berdoa?
Mengapa doa kita tidak memberikan hasil yang luar biasa? Mengapa doa itu tidak mendobrak kita menjadi sesuatu yang luar biasa? Karena kita memaknai doa hanya soal urusan meminta itu saja. Tidak, doa bukan itu. Doa mukhul ibadah. Doa itu esensinya ibadah. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala mentadaburi ayat-ayat ini. Hasil terdekatnya tadi adalah dapat merasakan nikmat dalam 4 hal. Salat, baca Quran, salat, zikir dan doa. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Quran, kita kembali. Yang ingin saya sebut tadi azwaja. Sering kita lihat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maaf. Kalau saya menyebut ini belum berdoa. Itu sebabnya saya selalu menyampaikan orang berdoa itu ada 2. Ada yang membaca doa, ada yang berdoa. Saya ulang. Orang berdoa itu terbagi 2. Ada yang membaca doa, ada yang berdoa. Yang benar mana? Yang nomor 2, berdoa. Bukan membaca doa. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba nilai apa yang saya lakukan ini. Saya sedang berdoa atau sedang baca doa? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Saya sedang berdoa atau sedang baca doa? 100. Saya sedang baca doa, bukan berdoa. Apa bedanya baca dengan berdoa? Next, insya Allah akan saya jelaskan. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Azwaj pasangan. Azwaj pasangan. Rabbana hab lana min azwajina. Tergambar oleh kita siapa pasangan kita? Anugerahkan kepada kami dari pasangan kami. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita baca dulu. Wa khalaqnakum azwaja. Ini simbol azwaj. Kali ini saya sebut simbol azwaj. Ya, kalau tangan saya begini berarti azwaj. Atau begini. Wa khalaqnakum azwaja. Dan kami telah ciptakan kalian berpasang-pasangan. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya sebut dari ayat 6 sampai ayat 8, ayat 6 saya sebut dengan begini, ingat apa? Jibal. Kalau begini autad. Kalau begini ardo. Begini hamparan. Mudah-mudahan memudahkan kita untuk ini salah satu cara untuk memudahkan ingatan kita kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ardo mihada. Jibal autada. Ini azwaja. Sahabat Quran yang dirahmati Allah. Wa khalaqnakum azwaja. Za. Ditekan. Beda kemana dengan allazi za. Ini za. Wa khalaqnakum azwaja. Hafal? Sekali lagi. Qaf mati qalqala tapi sughra di sini. Tipis. Wa khalaqna. Tidak boleh juga wa khalaqna. Salah. Wa khalaqnakum azwaja. Dan kami telah ciptakan kalian azwaja berpasang-pasangan. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ayat ke-9.
Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tulis 3 ayat. Dari saya tulis seperti ini, kesimpulan pertama apa yang didapat oleh sahabat semua? 9, 10, 11. 9, 10, 11. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam 3 ayat ini ada kata yang sama. Wa sudah lewat, kita sudah bahas. Ja'alna kita sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan begini terlihat, oh, dari sini kita sudah dari ayat 2 ayat ini, ayat 8 dan ayat 9, 10 dan 11, kita sudah punya satu kesimpulan. Ini kata kerja bentuk lampau. Subjeknya adalah kami. Menerjemahkannya kami telah titik-titik. Ini bentuk lampau. Subjeknya adalah kami, menerjemahkannya kami telah titik-titik. Satu. Kedua, tadi saya sudah sebutkan, kalau kholaqo penekanannya kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kalau ja'ala penekanannya kepada manfaat. Penekanannya kepada manfaat. Jadi di sini kita harus melihat apa? Manfaat apa? Manfaat naum. Tidur. Manfaat lail. Malam, manfaat nahar, siang. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke-9 dulu. Naum. Apa yang mudahkan kita ingat? Kumnya sudah. Kum sudah. Ini belum saya hapus. Sudah 2 kali bertemu kata kum. Kum kalian. Orang kedua jamak. Kum kalian. Ketemu lagi. Kum. Naum. Kita ingat kalau azan subuh, as-salatu khairum minan naum. Naum. Salat itu lebih baik dari tidur. Oh, berarti naum itu tidur. Kum kalian. Kalau naumakum tidur kalian. Gampang menerjemahkannya? Naum tidur. Kum kalian, naumakum tidur kalian. Wa dan ja'alna kami telah menjadikan naumakum tidur kalian subata. Saya hapus. Subata ini berasal dari kata sabata. Ini yang berarti terputus atau memutus. Dari ini artinya diartikan dengan istirahat. Tidur itu memutus aktivitas. Tidur itu memutus kegiatan kita. Yang tadi kita banyak kegiatan, banyak aktivitas. Dengan naum, dengan tidur, maka semua aktivitas. Terhentilah semua aktivitas. Allah menyebutnya subata. Saya simpulkan dulu. Wa ja'alna dan kami telah menjadikan naumakum tidur kalian subata sebagai tempat untuk beristirahat. Terhentinya segala aktivitas, terhentinya segala kegiatan. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penekanannya di ayat ke-8 dulu. Insyaallah 9, 10, 11 kita lanjutkan di
episode selanjutnya. Fokus ke ayat ke-10, ke-8. Kami telah menciptakan kalian azwaja, berpasang-pasangan. Tadi azwaj tunggalnya adalah zaujun. Ingat doa kita dalam doa kita, Rabbana hablana min azwajina. Oh, dari doa itu kita sudah ingat surat An-Naba ayat 8. Azwaja, pasangan. Khalaqna, kami telah menciptakan kalian. Kita baca dulu. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami telah ciptakan kalian berpasang-pasangan. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita lakukan ini membuat kita bertambah dekat dengan Allah, membuat kita bertambah dekat dengan Al-Quran. Kedekatan dengan Al-Quran itu kita harapkan mudah-mudahan dapat mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya berharap mudah-mudahan ini menjadi kontribusi untuk mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.